Mari kita membuka Alkitab dan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab kudus Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Judul pembacaan firman Tuhan, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil dan Kadim 2 bersama jemaat akan membaca ayat-ayat yang berangka genap. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku berkata bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya yang tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita sangat memahami apa yang didefinisikan atau pengertian dari gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang keluar dari gelap menuju pada terangnya yang ajaib. Dari pengertian ini maka kita semakin memahami apa yang menjadi tugas dari orang-orang yang percaya, tertuang dalam tritugas gereja, dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Jadi semua kemudian semakin jelas bahwa tugas dalam tanggung jawab bagi gereja untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, maka itu menjadi tugas kita bersama. Memang ada orang-orang yang dipilih, ditetapkan, diteguhkan sebagai pelayan khusus. Baik diaken, penatua, guru agama maupun pendeta. Tetapi
Ingat sekali lagi, ini bukan tugas secara pribadi atau tugas sendiri, tetapi tugas bersama. Jadi kita adalah pelayan-pelayannya. Kita senantiasa terpanggil untuk melayani Tuhan. Perbandingannya dalam firman Tuhan 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati mereka dalam kesabaran dan pengajaran. Terpanggil untuk melayani Tuhan, maka di sini dibutuhkan suatu arah yang jelas atau harus memiliki titik tujuan. Harus fokus sehingga setiap pelayan kita sekalian yang dipercayakan benar-benar murni dalam melayani Tuhan. Dan ini semua bukan untuk hormat kemuliaan kita manusia, tetapi sekali lagi hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita belajar Ibu Bapak Saudara dari bagian firman Tuhan tadi. Dalam bacaan Alkitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18, di situ kita bisa mendengarkan tentang kesaksian seorang nabi, yaitu Elia. Arti Elia, Tuhanlah Allahku. Apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan? Dalam sejarahnya, ia adalah seorang nabi yang sangat penting dalam pelayanan bagi umat Tuhan, umat Israel. Ia adalah seorang nabi yang sangat berani. Banyak tindakan-tindakannya yang sangat cemerlang, bahkan disertai dengan mujizat. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, Nabi Elia sudah mulai kehilangan fokus. Sehingga ia mengalami krisis iman. Ketika dia melaksanakan tanggung jawab pelayanannya, ia mengalami ketakutan, kegentaran terhadap tantangan dan ancaman dari pemimpin waktu itu, yaitu Raja Ahab bersama istrinya Izebel. Yang kemudian membuat dia merasa ditinggalkan Tuhan. Membuat dia berkecil hati, hampir putus asa, bahkan ia berharap lebih baik mati. Nah, di sini Ibu Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang menarik kita melihat apa yang ditanyakan oleh Tuhan Allah kepada Elia. Apakah kerjamu di sini? Jadi menunjuk apa yang Elia lakukan. Tapi yang Elia jawab apa? Kalau orang lihat di bacaan, dia tidak menjawab apa yang Tuhan tanyakan. Tuhan ada tanya A, dia jawab lain. Tuhan ada tanya apa yang Anda lakukan di sini, yang sekarang ini, tetapi dia menjawab yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu yang dia baking, yang lalu-lalu yang terjadi. Tuhan tidak menanyakan apa yang sudah kamu lakukan, Elia. Tetapi yang Tuhan tanyakan adalah apa yang kamu lakukan di sini. Bukan Tuhan bertanya masa lalunya, tetapi Tuhan bertanya untuk masa sekarang, apa yang ia kerjakan. Jadi di sini Ibu Bapak Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita boleh ada sampai saat ini, tentu kita percaya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian, kepintaran kita, tetapi semuanya adalah karena kasih dan setia Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini maka kita bisa belajar beberapa hal, bahwa kita semua adalah orang-orang yang percaya, yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Pekerjaan pelayanannya ini bukan dilakukan untuk supaya kita, dorang bilang ada nama, dorang bilang batu loncatan, dorang bilang ada kepentingan motivasi tertentu. Tetapi sebaliknya pekerjaan pelayanan ini dikerjakan untuk Tuhan. Sehingga sekalipun dalam tantangan hambatan yang dialami, tidak akan membuat kita berputus asa atau menyerah pada keadaan. Tetapi kita semakin berfokus dalam pelayanan yang murni untuk Tuhan. Ingat Ibu Bapak Saudara, kita sebagai sesama pelayan Allah, orang-orang yang percaya dari masa lalu, masa sekarang, bahkan sampai kapanpun, tugas tanggung jawab kita sama.
adalah untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita ditolak Tuhan. Ingat Musa, dia ditolak Tuhan hanya karena masalah sepele. Tuhan suruh bilang dia angkat tongkat untuk supaya itu air Kang boleh diminum pada waktu itu zaman orang-orang Israel. Tetapi dia kemudian nyanda angka itu tongkat, tapi dia pukul di batu. Itu cuma masalah sepele. Atau juga orang belajar Saul. Saul adalah raja yang dipilih Tuhan. Tetapi kemudian ia ditolak hanya karena apa? Hanya karena masalah sepele. Karena dia tidak sabar ketika sudah datang musuh bangsa Filistin untuk menyerang mereka. Dia tidak sabar menunggu Nabi Samuel, Kang, untuk mau berdoa dulu. Tetapi dia bilang, napa musuh so di muka, pelamale ini Nabi. Dia teriak itu berdoa. Sehingga hanya masalah kecil, Tuhan menolak dia. Ada juga Daud. Ketika dia dalam segala keinginan nafsunya, dia menyuruh Uria, ini suami dari Betsheba, untuk pergi perang, kemudian dia tahu mau mati. Kemudian dia ambil istrinya. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Dampaknya apa? Kalau Musa, dia sebenarnya dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, tapi dia cuma sampai di Gunung Nebo. Demikian juga kalau tadi yang kedua. Yang kedua tadi apa? Saul, dia sebenarnya dipersiapkan untuk melaksanakan yang lebih hebat dan luar biasa. Karena kalau dari segi perawakannya, ini Saul ini paling tinggi, paling besar, dikatakan perkasa. Tetapi kemudian hanya karena masalah kecil kemudian tidak jadi. Daud pun demikian. Dia sebenarnya dipersiapkan untuk membangun rumah Tuhan, bait suci. Tapi kemudian dia cuma mau siapkan DP perlengkapan. Hanya anaknya Salomo yang membangun bait Tuhan. Kita semua pun demikian. Kita semua ada dalam rancangan Tuhan. Kita dipersiapkan untuk melakukan apa yang baik dan benar dalam tanggung jawab pelayanan kita masing-masing. Tentu bukan hanya dalam tanggung jawab pelayanan-pelayanan seperti yang kami lakukan, tetapi tanggung jawab di tengah keluarga, di tengah keluarga jemaat, di tengah masyarakat, ataupun di tempat kerja kita masing-masing. Sehingga apa yang boleh Elia nyatakan dalam pengalamannya, maka kita percaya hal ini akan terus mengingatkan kita, bahkan memproses kita sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan melayaninya, bahwa kita harus fokus pelayanan kita hanya untuk Tuhan semata. Dan ketika kita mampu dengan setia menjawab panggilannya dengan berani, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan akan membuat kita sebagai pelayannya, sebagai pelayan yang setia dalam segala hal. Sehingga dalam menghadapi masalah dalam pelayanan keluarga, atau dimanapun kita pergi dan berada, maka Tuhan yang akan memudahkannya. Fokuslah di dalam Tuhan, carilah Tuhan dalam hikmat firman-Nya, maka kita pasti akan menemukan segala jalan keluar jawaban untuk semua masalah tantangan yang kita hadapi. Tentu sekali lagi, ini adalah turut campur tangannya Tuhan dalam hati kepikiran kita. Biar siapapun DP pengkhotbah, dengan bagus apapun materinya, tetapi bila hati kita masih keras hati, tegar tengkuk, maka kita membutuhkan jamahan kasih kuasa Tuhan. Ingat Injil Matius pasal 13 tentang perumpamaan seorang penabur, benih yang jatuh itu. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di berbatu-batu, ada yang jatuh di semak berduri. Bahkan yang paling bagus itu jatuh di tanah yang baik. Tinggal bagaimana kita sebagai pribadi, apakah orang hati seperti di bagian yang disampaikan tadi, ataukah kita ini adalah hati yang diumpamakan seperti tanah yang baik, yang akan berbuah dalam kehidupan kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita sekalian.
dalam firman-Nya untuk semakin berfokus kepada Tuhan dalam setiap kerja kepelayanan yang kita lakukan. Amin.